Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas hukum perusahaan 2.4 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai konsolidasi. Yang kami beranggotakan yaitu yang pertama saya sendiri, Dio Pratama dengan nomor BP 201011 2030. Yang kedua yaitu Gina Hibatullah dengan nomor BP 201011 2019. Yang ketiga yaitu Nabila Andini dengan nomor BP 201011 1055. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Gina Hibatullah. Kepada Gina saya persilahkan. Baiklah, terima kasih telah memberikan waktu kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian konsolidasi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, konsolidasi ialah meleburnya dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan dengan visi yang sama. Terdapat beberapa pengertian mengenai konsolidasi. Di antaranya yang pertama, 1. Konsolidasi adalah penggabungan usaha antara dua perusahaan atau lebih, di mana untuk meneruskan kegiatan usaha gabungan yang dibentuk perusahaan baru, dan semua perusahaan yang bergabung menghentikan kegiatannya. 2. Konsolidasi adalah dua buah perusahaan yang bergabung bubar demi hukum dan sebagai gantinya didirikan suatu perusahaan dengan nama yang baru. Meskipun secara finansial perusahaan baru tersebut mengambil alih aset, hak, dan kewajiban dari dua perusahaan yang bubar tersebut. 3. Konsolidasi adalah peleburan dua badan hukum menjadi satu badan hukum baru. 4. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, yang dimaksud dengan konsolidasi adalah penggabungan dua buah bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut menjadi melikuidasi terlebih dahulu. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa konsolidasi adalah merupakan suatu perbuatan penggabungan dua atau lebih badan atau bank menjadi satu. Bila merujuk pada PP nomor 28 tahun 1999 di atas, maka akibat hukum konsolidasi dapat menimbulkan satu badan hukum atau bank baru dengan nama baru. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan konsolidasi, yang pertama, faktor produksi. Dalam satu konsolidasi, dalam hubungan dengan produksi ini, hal-hal yang diperhitungkan adalah sebagai berikut. Pertama, sejauh mana konsolidasi dapat menghemat produksi cost. 2. Standar produk yang bagaimana yang diinginkan dalam mempersatukan dua produk yang mungkin standarnya berbeda. 3. Beberapa besar biaya yang diperlukan dalam hal tempat produksinya di tempat yang berbeda. Juga, hal yang harus dipertimbangkan adalah mengenai transportasi, waktu, dan sebagainya. 2. Faktor finansial. Beberapa masalah finansial dari perusahaan yang mesti diperhatikan dalam konsolidasi yaitu 1. Kewajiban perusahaan, baik yang tercatat maupun tidak tercatat dalam pembukuan. 2. Financial statement, analisis terhadap financial statement termasuk proyeksi untuk ke depan. 3. Inventories dibagi dalam beberapa kategori seperti bahan mentah, pekerjaan yang sudah diselesaikan, dan barang yang sudah jadi. 4. Laporan kredit dari bank. 5. Harga dari properti, pabrik, dan peralatan-peralatan lain. Dalam hal ini termasuk jadi nilai depresinya. 6. Hak milik intelektual harus diperhatikan nilai dari hak milik intelektual termasuk royalty-nya, misalnya termasuk hak paten, hak merek, dan hak cipta, dan yang lain. 7. Account receivable atau tagihan. Dan juga notice harus juga menjadi fokus perhatian bagi perusahaan yang akan melakukan konsolidasi. 8. Kewajiban. Yang 9. Komitmen dan kontingensi. Apakah ada komitmen yang diberikan oleh atau untuk perusahaan yang akan konsolidasi?
Ciri-ciri konsolidasi. Terdapat dua atau lebih perusahaan yang meleburkan diri demi membentuk perusahaan baru. Perusahaan-perusahaan yang meleburkan diri tersebut dibubarkan tanpa adanya proses likuidasi. 3. Perusahaan baru yang terbentuk dari hasil peleburan harus memperoleh status badan hukum yang baru. 4. Rancangan konsolidasi dan konsep akta konsolidasi harus disetujui oleh RUPS di setiap perseroan. 5. Konsep akta konsolidasi yang telah disetujui oleh RUPS akan dituangkan dalam akta konsolidasi yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. 6. Perusahaan hasil konsolidasi akan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan keputusan Menkumham tentang perusahaan yang meleburkan diri tanpa proses likuidasi. 7. Aktiva dan pasiva perusahaan yang meleburkan diri akan beralih ke perusahaan baru hasil konsolidasi sesuai dengan detail umum. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai alasan perusahaan melakukan konsolidasi. Ada beberapa alasan kenapa bank atau perusahaan memutuskan untuk melakukan penggabungan secara konsolidasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu masalah kesehatan. Jika bank telah dinyatakan tidak sehat oleh bank sentral, maka biasanya bank tersebut melakukan penggabungan dengan bank lain. Pilihan terbaik tentunya bergabung dengan bank lain yang sehat. Yang kedua yaitu masalah permodalan. Jika modal yang dimiliki suatu bank dirasa terlalu kecil sehingga sulit untuk melakukan ekspansi usaha, maka bank tersebut bisa saja bergabung dengan satu atau beberapa bank lain agar modal yang dimilikinya menjadi besar sehingga mudah untuk mengembangkan usahanya. Yang ketiga yaitu masalah manajemen. Manajemen yang kurang profesional akan membuat bank mengalami kerugian terus-menerus dan sulit untuk berkembang. Hal ini akan mendorong bank tersebut untuk melakukan konsolidasi dengan bank lain yang kualitas manajemennya terkenal lebih profesional. Yang keempat yaitu teknologi dan administrasi. Bank yang memakai teknologi sederhana seringkali menjadi masalah, sebab di zaman sekarang ini teknologi sudah semakin canggih. Untuk mendapatkan teknologi canggih, modal yang diperlukan tentu saja tidak sedikit. Karena itulah, suatu bank lebih memilih untuk melakukan penggabungan dengan bank lain yang teknologinya lebih canggih. Demikian juga dengan bank yang sistem administrasinya masih sederhana dan kurang teratur. Bank tersebut sebaiknya melakukan konsolidasi dengan bank lain agar sistem administrasinya menjadi lebih baik. Yang kelima yaitu ingin menguasai pasar. Ingin menguasai pasar juga bisa dijadikan alasan untuk melakukan konsolidasi. Alasannya satu ini biasanya tidak diumumkan secara jelas kepada pihak eksternal dan hanya diketahui oleh pihak-pihak yang melakukan konsolidasi. Dengan adanya konsolidasi dari beberapa pihak bank, maka tentu saja jumlah cabang dan jumlah nasabah yang dimiliki akan semakin bertambah. Tak hanya itu, konsolidasi juga bisa menghilangkan atau melawan bank pesaing yang ada. Selanjutnya yaitu jenis-jenis konsolidasi. Yang pertama yaitu konsolidasi bisnis. Konsolidasi bisnis adalah peleburan dua atau lebih dari perusahaan menjadi perusahaan baru, di mana perusahaan baru tersebut mengambil alih semua hak dan kewajiban dari setiap perusahaan yang disatukan tersebut. Selanjutnya yaitu konsolidasi perusahaan. Konsolidasi perusahaan adalah dua buah perusahaan yang bergabung kemudian bubar demi hukum, dan sebagai gantinya didirikan suatu perusahaan dengan nama yang baru, meskipun secara finansial perusahaan baru tersebut mengambil alih aset hak dan kewajiban dari dua perusahaan yang bubar tersebut. Yang ketiga yaitu konsolidasi akuntansi. Konsolidasi akuntansi adalah penggabungan beberapa atau laporan semua aset, ekuitas, kewajiban, dan akun operasional dari suatu perusahaan induk dan perusahaan anak ke dalam satu bentuk laporan keuangan. Yang keempat yaitu konsolidasi sosiologi. Konsolidasi sosiologi adalah suatu bentuk untuk penguatan keanggotaan masyarakat dalam kelompok sosial yang terdiri dari berbagai elemen.
seperti suku, agama, status sosial, gender, dan sebagainya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan konsolidasi. Yang pertama yaitu kelebihan konsolidasi. Perusahaan yang melakukan konsolidasi akan mempunyai kekuatan lebih besar dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan yang lainnya. Hal itu dikarenakan biasanya proses konsolidasi dilakukan lebih dari dua perusahaan yang melebur menjadi satu. Selanjutnya kelebihan konsolidasi yaitu dengan melakukan konsolidasi, perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dalam hal modal tidak harus dilikuidasi, namun tetap saja masih dapat bertahan walaupun dengan perubahan yang baru. Seterusnya yaitu kekurangan dari konsolidasi. Dengan melakukan konsolidasi, perusahaan yang lama akan hilang. Hal itu dikarenakan melebur menjadi satu yang baru. Selanjutnya yaitu untuk mengenalkan perusahaan hasil konsolidasi atau perusahaan baru tersebut kepada masyarakat, tentu saja memerlukan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, konsolidasi di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perseroan terbatas. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Pasal 1 Angka 10, peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan yang baru karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Konsolidasi tidak dapat dilaksanakan apabila tidak mendapat persetujuan dari pihak-pihak tertentu. Pada dasarnya, konsolidasi atau peleburan suatu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas hanya dapat dilakukan apabila rancangan penggabungan atau peleburan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham masing-masing badan usaha yang terkait berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dini. Kepada Dini, dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Dio. Cara perusahaan melakukan konsolidasi. Adapun tata cara melakukan konsolidasi ialah sebagai berikut. Yang pertama, direksi perusahaan yang akan meleburkan diri harus menyusun usulan rencana konsolidasi dan disetujui oleh komisaris dari masing-masing perusahaan. Yang kedua, usulan rencana konsolidasi akan dijadikan bahan untuk menyusun rancangan konsolidasi. Kemudian disusun bersama oleh direksi perusahaan yang akan melakukan peleburan. Yang ketiga, ringkasan dari rancangan konsolidasi harus diumumkan direksi dalam 2 surat kabar harian dan diumumkan kepada para karyawan secara tertulis paling lambat 2 minggu sebelum pemanggilan RUPS. Tahap yang keempat yaitu rancangan konsolidasi dan konsep akta konsolidasi harus disetujui oleh RUPS masing-masing perusahaan. Konsep akta konsolidasi yang telah disetujui akan dituangkan dalam akta konsolidasi yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Jika sudah disahkan oleh notaris, akta konsolidasi bisa digunakan sebagai dasar pembuatan akta pendirian PT baru. Tahap yang kelima yaitu direksi perusahaan harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian PT baru kepada Menkumham paling lambat 2 minggu sejak tanggal keputusan RUPS. Selanjutnya, Menkumham memberikan tanda pengesahan paling lama 60 hari setelah permohonan diterima. Perusahaan yang meleburkan diri akan dianggap bubar terhitung sejak tanggal akta pendirian PT baru hasil peleburan disahkan oleh Menkumham. Jika telah disahkan Menkumham, akta pendirian PT baru
Hasil peleburan harus dimasukkan dalam daftar perusahaan dan diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu prosedur konsolidasi. Perusahaan pengakuisisi atau investor akan melakukan uji kelayakan atau due diligence atas bisnis yang akan diakuisisi, bertujuan untuk menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai lebih atau lebih rendah dari nilai bukunya. Faktor yang dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis antara lain prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan pengakuisisi, kondisi industri secara umum, nilai strategi bisnis, kualitas manajemen, dan tentunya nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi atas akuisisi yang dilakukan di atas nilai buku tidak memiliki perbedaan signifikan dibandingkan akuisisi pada nilai buku. Sebagai contoh, ialah sebagai berikut. Nah, selanjutnya, kebijakan konsolidasi. Kebijakan konsolidasi antara lain berdasarkan PSAK nomor 4, alasan perusahaan anak tidak dilakukan konsolidasi, yaitu yang pertama, pengendalian dimaksudkan untuk sementara, karena saham perusahaan anak dibeli dengan tujuan untuk dijual atau dialihkan dalam jangka pendek. Yang kedua, perusahaan anak dibatas oleh suatu restriksi jangka panjang, sehingga mempengaruhi secara signifikan kemampuannya dalam mentransfer dana kepada perusahaan induk. Perusahaan anak yang tidak dikonsolidasikan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan induk sebagaimana perusahaan anak lainnya. Apabila laporan keuangan dan tanggal pelaporan yang berbeda digunakan untuk tujuan konsolidasi, maka penyesuaian yang diperlukan harus dilakukan untuk pengaruh yang material dari setiap peristiwa atau transaksi antar perusahaan yang terjadi antara tanggal pelaporan yang berbeda tersebut dengan tanggal pelaporan keuangan konsolidasi. Yang terakhir ialah contoh konsolidasi. Konsolidasi pernah terjadi dalam industri perbankan di Indonesia. Bank Ekspor Impor Indonesia yaitu Bank Eksim, Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Bumi Daya atau BBD, dan Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo. Merupakan perusahaan yang beroperasi pada tahun 1990-an. Kemudian, pada 1998, perusahaan-perusahaan tersebut memutuskan bergabung lewat pengambil alihan saham oleh pemerintah dan berubah menjadi PT Bank Mandiri. Dengan melebur menjadi satu, Bank Mandiri menjadi salah satu bank yang memiliki aset dan deposit terbesar di Indonesia. Fase awal bergabung tidak serta-merta membuat semuanya lebih mudah. Bank Mandiri melalui proses panjang dalam penyesuaian budaya kerja maupun teknologi pasca bergabung. Penyesuaian dilalui sekitar 5 hingga 7 tahun dengan perlahan. Pihak Bank Mandiri juga terpaksa melakukan penyesuaian dengan melakukan PHK sebanyak 8.980 orang dan menutup kantor cabang sebanyak 194 unit pada fase awal. Kebijakan ini juga diikuti oleh membentuk tim internalisasi pembentukan budaya korporasi baru. Kini, Bank Mandiri berhasil membangun organisasi bank yang kokoh dan terkenal sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia dengan mengimplementasikan core banking system baru yang terintegrasi menggantikan sistem dari keempat bank sebelumnya yang saling terpisah. Setelah itu, bank ini mulai memberikan variasi layanan dan program untuk masyarakat dengan berbagai macam konsumen dalam bentuk tabungan, deposito, kartu kredit, cicilan KPR, dan lain-lain. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nabila Andini yang telah menjelaskan materi ini. Kami dari kelompok 8 Hukum Perusahaan mengucapkan terima kasih atas perhatian semuanya. Kami kelompok 8 mengundurkan diri dengan mengucapkan
Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.